Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas topik kemarin kita sudah membahas tentang hidup oleh roh. Kita sekarang membahas tentang topik sebelum mulai kita membahas perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Bukit Sion. Kita akan membahas tentang topik untuk Wahyu 14 ya. Wahyu 14 1 sampai 5. Ya, kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh tentang intisari golnya. Kemarin kan sudah makna Bukit Sion ada 40 dan kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion itu ada 15. Nah, intisarinya itu ada di Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Tapi sebelumnya kita buka perjuangkan ya dalam hidup ini untuk mendapatkan tempat bersama-sama Tuhan ya, karena ini akan menjadi goal kita ya dalam hidup di bumi ini supaya meraih rapture-nya Tuhan ke arah situ. Coba kita buka di Yeremia 30 ayat 9 ya. Yeremia 30 ayat 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi kenapa Tuhan mengingininya? Karena di situ akan dibangkitkan Raja Daud ya. Di Yeremia 30 ayat 9 itu mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi Raja Daud akan dibangkitkan untuk memerintah bangsa Israel ya. Jadi kita harus fokus pada apa yang Tuhan akan kerjakan ya. Di situ kita kalau misalnya termasuk dalam orang-orang yang kita bahas nanti Wahyu 14 ayat 1, kita akan ketemu Raja Daud ya. Karena kita termasuk Israel rohani yang percaya Tuhan Yesus Kristus yang berhak mendapatkan janji Abraham. Kita buka di Wahyu 14 ya, ayat 1. Wahyu 14 ayat 1, demikian firman Tuhan. Nanti kita baca sampai ayat 5 ya. Tapi kita bahas ayat 1 ayat. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ini judulnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, jumlahnya ini sangat sedikit ya. Di Bukit Sion itu cuma 144.000 orang. Tidak banyak. Ya. Makanya Tuhan memberikan pewahyuan ini supaya kita berusaha untuk mendapatkan 144.000 orang.
Tapi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan dari Roh Kudus, kasih karunia Tuhan. Dan berusaha itu bukan hanya kita minta tolong sama Roh Kudus tapi kita tidak berbuat apa-apa, pasif, bukan. Tapi ada tindakan juga dari kita yang korban ya. Karena ruangan Bukit Sion ini ruang Maha Kudus, bicara ruangan imam ya, yang dulu pernah dalam tabernakel Musa itu imam masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan bicara imam itu bicara mempersembahkan korban. Jadi kita harus korban. Tidak bisa cuma hanya meminta tolong Allah Roh Kudus, kasih karunia Tuhan supaya meraih ke situ, bukan. Harus ada korban di kita juga. Korbannya apa? Kita harus menaati perintah Tuhan dan menaati ketetapan-ketetapannya ya. Korban itu apa ya? Korban semuanya. Ya, kita harus mempersembahkan korban. Korban kita harus kita melayani Tuhan, korban harta, korban waktu, korban semuanya. Ya, supaya apa? Supaya kita tuh benar-benar bisa mendapatkan 144.000 orang ini, ya. Dan di sini ciri khasnya mereka juga di dahi mereka dan di dahi mereka itu tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi di sini ada korban yang bersifat total, karena di dahinya ini ada dahi itu bicara adalah di sini kepala ya. Kepala itu menyangkut pusat pengendali, pemimpin, apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita menginginkan itu tercetus dari kepala. Jadi kalau kita ada di sini dibilang ada nama Tuhan dan nama Bapa kita, berarti di kepala kita keinginannya keinginan Tuhan dan keinginan Bapa kita. Jadi dahi kita itu ada nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa. Jadi tidak ada keinginan kita lagi. Karena ini sangat selektif ya, 144.000 orang sangat sedikit. Jumlah manusianya aja berapa? Bermiliar-miliar, ini 144.000 orang. Ya, ini sangat selektif ya, ruang Maha Kudus ini. Jadi kita harus fokus ya, fokus. Dan kalaupun kita ada janji-janji sama Tuhan yang belum ditepatin ya, kita minta maaf dan kita jangan ulangi lagi. Saya juga hari ini ada janji untuk baca buku 1 jam, tapi gak tahu kenapa kebuang aja waktunya, tidak baca buku rohani itu. Saya mohon ampun sama Tuhan, ampun dosa-dosaku Tuhan. Karena tadi memang kebanyakan kebuang waktu. Ya kita sadari ya bahwa kita memang jauh dari sempurna, banyak yang kita perbuatan kita yang tidak menepati janji kita kepada Tuhan. Tapi kita minta ampun Tuhan. Kita jangan ulangi lagi, besok kita harus disiplin ya. Ayat kedua kita buka ya. Kita baca ya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru geruh yang dahsyat, dan suara yang aku dengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Nah, ada suara pemain kecapi. Berarti kita ada puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, kalau puji-pujian kepada Tuhan itu benar-benar kita melakukannya. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa main gitar, silahkan, atau main keyboard, atau main bass, main drum, atau mungkin bernyanyi ya. Yang penting kita senang memuji. Jadi memuji itu bukan karena suatu ritual atau karena senang ya, suaranya bagus, tapi itu dari hati dengan segala ketulusan ya. Jadi pujian itu muncul sendiri karena kita memang ingin menyembah Tuhan, karena memang Tuhan itu adalah hasrat hidup kita. Kalau kita namanya hasrat hidup itu, apapun yang dikerjakan itu benar-benar intinya semua pada Tuhan. Tidak bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk ambisi kita atau keuntungan kita, bukan. Untuk rencana Tuhan, untuk kerajaan surga. Itu kalau hasrat hidup kita Tuhan, pasti kita senang menyanyi. Ada amin, haleluya ya. Kita senang memain alat musik untuk memuji Tuhan. Kita baca lagi ayat ketiga. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Jadi mereka dapat ya download dari surga nyanyian baru ya.
Nyanyian baru ya, kita harus punya nyanyian baru ya dari Tuhan ya. Nanti saya bagikan, saya cuma dapat, bukan cuman sih, pasti akan terus dapat, baru dapat satu. Jadi mohon maaf ya Tuhan, bukan masalah, cuman saya baru dapat satu, ada lagu dari Mazmur ya itu Tuhan Yesus yang ngajarin sendiri sama saya lagu tersebut ya. Mungkin nanti YouTube ini kita akan tampilkannya bersama isi anak saya ya. Mungkin kita harus sesuaikan dulu nanti bagaimana cara teknisnya, apa pakai keyboard atau gitar atau gimana, atau dua-duanya ya. Tapi kita harus bisa nyanyi yang lagu yang memang sering kita dengar, atau nyanyi lagu-lagu baru. Tapi kita juga nanti akan bisa dimampukan Tuhan untuk menciptakan lagu-lagu baru untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk nama Tuhan ditinggikan. Amin, haleluya ya. Oke, jadi kita teruskan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi di sini mereka tidak mencemarkan dirinya, artinya dari ujung rambut ujung kaki tidak ada cemar, tidak ada pikiran cabul, zina, tidak ada pikiran kotor, tidak ada pikiran jahat. Matanya juga bukan mata yang marah atau zina, cabul. Perkataannya juga tidak zina, cabul atau perkataan marah mengumpat ya. Lidahnya juga bisa dikendalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangannya juga suci, kudus ya, bersih tangannya. Kemarin kita sudah bahas ya, orang yang bersih hatinya, orang yang bersih tangannya, murni hatinya ya. Murni hati kita, kaki kita juga tidak melangkah ke hal-hal yang tempat-tempat yang porno buruk ya. Tidak mencemarkan dirinya ya. Di situ dia dibilang tidak mencemarkan dirinya. Dan mereka murni sama seperti perawan. Jadi kita mau jadi murni ya. Murni ini artinya benar-benar kudus, suci ya, tidak ada pura-pura, tidak munafik ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja pergi. Jadi itu seperti lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi itulah benar-benar lagunya ya. Terus di situ dikatakan lagi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi kita sebagai korban-korban anak sulung berarti bisa mendapat double portion ya, seperti Elia ya, waktu mau diangkat ke surga, Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Korban anak sulung itu adalah, anak sulung itu mendapat porsi ganda ya. Berarti kita benar-benar sebagai yang dikhususkan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia, yang benar-benar tidak ada dunia lagi, tidak berhasrat dunia lagi, tidak berhasrat daging lagi, tidak ada dosa lagi yang direncanakan atau diingat. Tapi dia orang yang sudah mengaku dosa dan meminta penyucian dari kuasa darah anak Allah, dari Yesus Kristus Tuhan ya. Yang terakhir, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Mereka tidak terdapat dusta ya. Artinya mereka tuh dalam perkataan tidak ada bohong, tidak dusta, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangi ya, tidak menyombongkan diri ya, tidak ditambah-tambah atau dikurangi. Karena berkata dusta itu sangat tidak baik ya. Itu mendapat bagian di lautan yang menyalahnya oleh api dan belerang, itu ayat di Wahyu 21 tuh ya. Kalau kita baca ya di hukum Taurat juga, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jadi bohong nggak boleh ya. Minta ampun kalau kita pernah berbohong atau sering berbohong ya. Mereka tidak bercela, artinya apa? Tidak ada celah dalam hidup kita, baik pikiran, perkataan, perbuatan, semua diketahui Tuhan, dan Tuhan melihat dari ujung rambut ujung kaki kita tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, kudus, hidup berkenan ya. Jadi nanti tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu tujuannya itu untuk mendapat tempat di Bukit Sion ya. Tapi ada beberapa banyak yang gagal ya. Nanti kita bahas itu semua ya. Hari ini kita dasarkan dulu bagaimana sih tentang Bukit Sion yang benar-benar sesuai firman Tuhan
di Wahyu 14 ini benar-benar ini sangat selektif dan sangat jumlahnya 144.000 orang. Ini seluruh negara loh. Jadi benar-benar kita tidak pernah bisa minta tambah, ya tambahin dong Tuhan, ya ini udah tulisnya 144.000 orang, ya nggak bisa, karena firman Tuhan di Wahyu jangan menambahkan, jangan mengurangkan, ya. Jadi kita siap-siap, besok kita ada belajar untuk bagaimana Musa, bagaimana bangsa Mesir, bangsa Israel, peristiwa-peristiwa itu bagaimana nanti sampai ke padang gurun, kenapa bisa 40 tahun, ya banyak mukjizat dilakukan Tuhan, tapi bangsa Israel kok cenderung untuk menyakiti, mencobai Tuhan dan sebagainya, ya. Besok kita akan bahas. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, biarlah kami termasuk dalam 144.000 orang di Bukit Sion bersama anak domba. Kami mau terus memuji Tuhan dengan segenap hati, ketulusan hati kami. Kami tidak mau Tuhan mencemarkan diri kami Tuhan. Kami mau Tuhan murni seperti perawan. Kami mau mengikuti kemana saja Kau pergi ya Tuhan. Dan kami mau ditebus di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan kami mau di dalam mulut kami tidak ada dusta, kami tidak bercela. Kami butuh kasih karunia Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini, Wahyu 41-5. Kami minta tolong Allah Roh Kudus untuk membimbing kami bisa melakukan seperti Wahyu 41-5. Kami mohon Tuhan Allah Bapa, Allah Yesus, Roh Kudus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, mendugakan jadilah pada kami sesuai firman-Mu di Wahyu 14:1-5. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau kudus, mau hidup berkenan, tidak bercela, tidak bernoda di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tudung perlindungan darah Allah dan Yesus Kristus atas kami yang menyaksikan program ini, atas hamba-Mu juga bersama istri, anak-anak, dan mereka juga bersama keluarga besar dengan tudung perlindungan darah Allah dan Yesus Kristus Tuhan. Berikan kami Tuhan tidur yang nyenyak, tidur besok bangun dengan tubuh disegarkan, bangun jam 4 jam 5 untuk saat teduh. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Kami tolak kematian mendadak, kami takut segala pikiran-pikiran melalang-melalang buaya dengan mimpi buruk, mimpi kotor dipatahkan kuasa dengan doa Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagimu, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus kami doa sekali, amin. Ya, demikian malam ini, sampai besok-besok. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.